wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bil khusus yang kita hormati Ketua RT yang mohon maaf namanya tidak hafal dan tidak bisa kami sebutkan satu persatu, di lingkungan RW 06 Kelurahan Sukomoro, Kecamatan Talang Kelapa. Saya orang balai bu, jadi tak pacak ninggal ke nya tu, Talang Kelapa. Ketua Masjid Baitul Iman beserta seluruh jajarannya yang sudah menjadi wasilah silaturahim kita pada malam hari ini, wabil khusus yang sering kontak-kontakan sama kami, Kando Usman, sampai detik-detik terakhir sampainya kami di sini menjelang adzan Isya pasnya, alhamdulillah. Jadi tak bertungguan. Berangkat tadi dari Cangkring Pangkalan Balai pas jam 6, mampir maghrib di Masjid Darussalam Pulau Harapan. Agak macet dari Musipahit tadi sampai ke sini, alhamdulillah. Tidak bertungguan. Karena saya pernah juga ceramah di Sukajadi waktu macet total tempo hari. Berangkat jam 5, macet di SPBU itu, akhirnya dijemput pakai motor. Bayangkan, sebenarnya setengah jam lagi sampai, tapi karena dijemput pakai motor oleh macet, jam 9 malam aku baru datang dari jam 7. Alhamdulillah. Semoga silaturahim kita, para jamaah yang mulia pada malam hari yang mulia, pas malam 27 Rajab pada malam hari ini, semoga silaturahim kita ini adalah silaturahim yang mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang mulia, yang mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, tak pacak anak kami sebut sikok-sikok. Yang pertama Adila Dalu, yang kedua tak hafal namanya, Adila Dalu ini. Dan saya pada malam hari ini kali kelima saya berbicara. Dari pagi tadi di SMA, di SMK Unggulan Negeri Banyuasin, nyambung khutbah, nyambung tausiah Isra juga di dusun, nyambung takziah, nyambung malam hari ini. Jadi aku ni mirip dengan tadi grup hadroh gitu, pecahnya lagi suara tadi. Jadi sama baik, mirip-mirip. Sisa-sisa suara ini semoga Bapak Ibu hadirin yang mulia, Pak Haji mohon doanya, pacak lang ngomong cak 60 menit kali 2. Siap Bu? 2 jam berarti Bu ya. InsyaAllah semoga berkah manfaat untuk kita semua. Masyarul hadirin rahimakumullah. Tentu pada kesempatan yang mulia dan penuh kebahagiaan ini, pertama dan paling utama, mari selalu dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, karena acara ini yang sudah lama dirancang oleh pengurus masjid tak mungkin terselenggara dengan lengkap, makanan banyak, minuman banyak. Ngerti banyak Pak? Banyak ya kan? Dikit baik beda bahasa kita tu ya. Grup hadronya banyak pula, sampai tak habis suara keadaannya. Alhamdulillah. Ini semua berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai hamba tak katik lain, cara kita bersyukur itu banyak-banyak mengucap Alhamdulillah.
Dan ini tradisi orang kita Pak Haji ya. Orang kita ini dengar-dengar walaupun macet, alhamdulillah, untung tak parah. Macetnya kan masih datang pas waktu pula. Ya, walaupun kecelakaan kadang-kadang masih bagus cakap orang kita Pak. Alhamdulillah, untung cuma lecet dikit. Kalaupun agak parah, untung cuma patah. Kalau patah, untung tak mati. Kalau tak mati, untung alhamdulillah ada ya. Walaupun mati Pak, orang kita masih ngomong bagus. Alhamdulillah, untung matinya dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati kafir saruh. Maka tadi khatib setiap Jumat selalu membacakan ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali Islam. Karena kalau orang Islam, orang beriman matinya enak. Dalam hadis disebutkan al-mu'minu fi qabrihi fi raudatin khadra. Orang yang beriman ketika dia meninggal dunia fi raudatin khadra, Allah tempatkan dia makamnya, alam barzahnya, kuburnya yang zahirnya kecil biasa baik, tapi dirasakan secara hakikat oleh orang yang beriman di dalam kuburnya fi raudatin khadra, bagaikan berada di taman yang hijau. Ibu yang mulia, enak mati beriman. Maka tugas kita, fungsi acara ini adalah agar kita melurai ya, iman kita jangan sampai dicuri oleh setan, dicuri oleh hal-hal yang akan menghilangkan iman kita. Yang kedua, orang beriman kalau matinya wa yuwassa'u lahu sab'ina dzira'an, Allah lapangkan, Allah luaskan kuburnya yang zahirnya kecil, hanya 1 kali 2 meter, hanya setinggi orang berdiri, ditambah tangannya di atas kan, ya paling-paling 2 meter paling dalam. Tetapi yang dirasakan oleh orang beriman di dalam kuburnya, yuwassa'u lahu sab'ina dzira'an, dilebarkan, diluaskan, dilapangkan Allah makamnya selebar 70 hasta. Itu dalam satu riwayat. Tapi kalau kita baca Ustaznya, kitab Tazkiratul Qurtubi dan juga dalam kitab Syarhus Sudur karya Imam Jalaluddin As-Suyuti, banyak riwayat lain. Jadi antara menyebutkan sejauh mata memandang, luasnya, lebarnya makam, kubur, alam barzakh orang beriman. Dan yang ketiga, wa yudhi'u lahu hatta yakuna kal qamari lailatal badr. Makam orang beriman diterangi Allah sehingga bercahaya, tidak gelap. Uji orang pengang balai, dak kelman putih, tidak gelap gulita, tapi terang. Hatta yakuna kal qamari lailatul badr, bagaikan cahaya bulan purnama. Maka ini tradisi kita dengan nyebut untung tuh Pak, bagus itu. Itu refleksi, itu aplikasi dari alhamdulillah dalam bahasa kita. Untung. Ya, kalau kecelakaan untung tak patah. Kalau patah untung tak mati. Kalau mati pun Bu tetap untung. Apa? Asalkan matinya dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak alhamdulillah. Di mukaddimah ini Bu, ingin saya sampaikan luar biasanya ucapan alhamdulillah. Dalam kitab Kifayatul Atqiya disebutkan di sana bahwa ucapan alhamdulillah itu ada 8 huruf. Huruf alif, huruf lam, huruf ha, huruf mim, dan huruf dal. Huruf lam, ha. Lillah itu lam, ha. Ada 8 huruf. Dan ternyata huruf alhamdulillah yang berjumlah 8 huruf itu ka'abwabil jannah, sama seperti jumlah pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka faman qalaha an safai qalbin, barang siapa mengucapkan alhamdulillah dari hati yang bersih, dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas semata karena Allah. Apalagi makan kue banyak ini Ustaz, alhamdulillahnya puas nian itu. Mau kasihnya dengan ketua masjid,
ya, dengan ibu-ibu yang kata beliau tadi sudah menyiapkan acara ini jauh-jauh hari tanpa persiapan yang luar biasa. Tak katik yang nak kita makan malam hari ini. Alhamdulillah ketika kita makan pindang tulang, ya, lalapnya apa bu? Lalapnya petai, lalapnya jering, sambalnya sambal tigo, sambal dupak kalau jirang makan balai itu berkeringat. Alhamdulillah itu beda dengan makan cuma lauk ikan asin tiap hari. Dari hati yang bersih, dari hati yang tulus, ikhlas karena Allah. Maka ketika kita bersyukur kepada Allah dengan hati yang ikhlas, istahaqqa ayyadkhulal jannah, kita layak, kita pantas masuk surganya Allah, min ayyi babin sya'ah, dari manapun pintu surga yang 8 tadi seluruh memanggil kita, yang sering, yang selalu dan senantiasa bersyukur dalam bentuk mengucap alhamdulillah. Maka kita diajarkan baca hadir majlis alhamdulillah, sudah salat alhamdulillah, tadi kita salawatan alhamdulillah, dengar tilawah Al-Quran tadi qari'ah kita luar biasa melengking suaranya, tinggi nada jawabnya alhamdulillah. Semoga dengar tausiah ini juga alhamdulillah, jangan sampai nastaghfirullah ya. Balik aku pak kedua, alhamdulillah. Yang kedua tentang syukur ini Bapak Ibu hadirin yang mulia, Rasulullah bersabda, awalu mayyadkhulul jannah, orang yang pertama kali nanti akan masuk surganya Allah adalah mayyahmadullah, orang yang selalu memuji Allah, fisarra wadh-dharra, dalam keadaan susah ataupun senang, dalam keadaan lapang ataupun sempit, tetap memuji Allah. Maka aplikasinya mana bu? Rizkinya lancar ataupun sempit, ya, hari hujan ataupun hari panas, enteng jodoh ataupun dapat jodoh yang enteng, sama udah Ustaz itu beda ya. Enteng jodoh berarti cepat, kalau jodoh enteng ayo ringan badannya berarti ya. Cak Timaiti kami ini tetap alhamdulillah dapat keturunan yang banyak atau mungkin sedikit atau mungkin lambat dapat keturunan, tetap alhamdulillah. Keturunannya lanang galo alhamdulillah, atau cak kami Pak Haji cewek galo tiga alhamdulillah, tetap syukur. Itulah makna hadis Nabi tadi, bersyukur susah ataupun senang. Maka orang yang demikian kata beliau, awwalu mayyadkhulul jannah, akan menjadi orang yang pertama kali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apalagi acara ini ramai, Masya Allah malam hari ini dikunjungi juga jamaah masjid yang lain, dari RT yang lain. Ini luar biasa. Acara ini insya Allah gabungan dari beragam amal soleh bu. Yang pertama kita silaturahim. Saya kalau tidak diundang Pak Rusman dan Ketua tidak baca hadir malam hari ini, walaupun saya warawiri Palembang Pangkalan Balai. Ya, dulu sempat dari 2003 sampai 2016 warawiri Pak, kuliah, terus begawi, ngajar di Az-Zahra, Pondok Pesantren Putri Az-Zahra, ngajar juga di SMA Muhammadiyah 2 Palembang, warawiri Palembang, ngajar juga di Pangkalan Balai, 3 hari di Palembang, 4 hari di Pangkalan Balai, warawiri. Cuma kalau tak atas wasilah Pak Rusman, tak baca aku silaturahim pada malam hari ini. Yang pertama. Yang kedua, kita tadi dengar solawat. Solawat itu luar biasa, Masya Allah. Itu ibadah yang luar biasa. Kalau tanpa solawat, doa kita tak makbul, doa kita tak mustajab. Kunci makbulnya doa, kunci diijabahnya doa kita adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi dari maghrib wajar habis suara tim hadra gitu, dari maghrib udah isya nyambung pula berjam-jam dia habis ke suara. Itu insyaallah bukan rugi, ndak ada yang ruginya, untung lagi ada. Karena salawat Nabi itu Masya Allah, dalam hadis disebutkan, akthiru minas salati alayya, perbanyak salawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha nurun fil qabri wa nurun ala sirat wa nurun fil jannah. Perbanyak salawat, karena salawat itu kata Rasul adalah cahaya di kubur kayak gitu. Salawat kita adalah cahaya ketika melewati sirat. Sirat itu bu lebih halus daripada rambut.
lebih tajam daripada pedang. Demikian dijelaskan dalam kitab Daqaiqul Akhbar dan juga kitab-kitab yang lain, termasuk kitab Qatrul Ghaib. Lebih halus dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Mak mano nak liwat tak? Ya, susah kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita dapat rahmat, dimudahkan, dilancarkan lewat sirat, perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat kita juga adalah nurun fil jannah, cahaya penerang nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain disebutkan tentang salawat. Aktsiru minas salati alayya fa innaha tudfi'u ghadabal jabbar. Perbanyak salawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena salawat kalian akan meredam murka Allah. Jadi kalau Sukomoro, Talang Kelapa, Banyuasin, Sumatera Selatan, Indonesia, dunia pada umumnya nak selamat dari murka Allah, mudah caranya. Salawat. Maka saya sangat senang, sangat bangga setiap pengajian, majelis taklim, tausiah seperti ini diawali dengan salawat. Ini bagus Pak Ketua, Ustaz-Ustaz ya. Wajib kita dukung, wajib kita semangati, wajib kita motivasi. Dan kita harus senang juga dengarnya, karena ini adalah wasilah bagi kita untuk selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua dalam hadis ini Bu disebutkan tentang salawat. Salawat kita watuhinu kaidas syaitan, akan mengalahkan godaan setan, akan mengalahkan tipu daya setan. Maka ibu-ibu yang masih beranak kecil atau ngasuh cucu, Bu, yo ngasuh laki juga boleh Bu. Ya, ngasuh anak salawat, ngasuh cucu salawat, ngasuh laki salawat juga. Laki-laki para suami ngasuh bininya biar adem ayem rumah tangganya, salawat. Daripada nyanyi Ustaz ya, nyanyi itu boleh sengal baik, hiburan dapat, cuma pahala tak katik Bu. Tapi kalau salawat pahala dapat, hiburan dapat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, acara kita ini Bu, gabungan kebaikan tadi, ada silaturahim di dalamnya, ada salawat di dalamnya, ada baca Quran di dalamnya, dan tadi kita salat berjamaah juga. Gabungan kebaikan ini, inilah isi acara Isra dan Mi'raj. Walaupun demikian masih ada kawan-kawan yang tak setuju acara Isra ini bid'ah uji dia. Itu terserah ya, kita saling hormati baik. Kita tetap menjalankan, insyaallah ini bukan sesuatu yang salah. Dan juga acara ini diisi dengan tausiah, belajar. Kita melalui acara ini tentang tausiah ini, tentang belajar ini. Rasulullah mengatakan, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdala min ayyusalliya arba'atin tatawuan. Kalau kita belajar Bu satu ilmu kita belajar, inilah berapa ilmu kita belajar. Tadi tentang syukur, tadi tentang salawat dan lain sebagainya. Satu bab ilmu saja kita pelajari, ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi, kita amalkan. Atau mungkin belum sempat diamalkan karena baru tahu, karena baru belajar, tidak sia-sia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar satu bab ilmu tadi kana afdal, lebih utama, lebih hebat, lebih dahsyat min ayyusalliya al-farqatin tatawuan, dari salat sunnah 1000 rakaat. Kalau Pak Haji yang salat sunnah 1000 rakaat setiap hari, ya, kalau Ananda yang depan-depan ini, mana aku tak sanggup Pak Ustaz. Salat sunnah 1000 rakaat setiap hari itu Pak Ketua tak sanggup. Tetapi duduk paling beberapa jam di majlis ini dengar tausiah, walaupun mungkin membosankan, karena tak katik lucunya, karena tak katik lawaknya, tapi insya Allah nilainya setara. Duduknya kita beberapa menit mendengarkan majlis ini lebih afdal, lebih utama min ayyusalliya al-farqatin tatawuan, dari solat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah, luar biasa. Dan acara kita juga ada sedekah makan minum. Mau kasih ibu-ibu. Dan ini ibadah yang luar biasa. Saya dulu sempat 7 tahun ngimam di Al-Amir, tapi setahun ini resign karena kebanyakan jadwal tak sempat lagi. Dulu kita ada makan siang bersama setiap hari Jumat. Setiap subuh kita siapkan sarapan Mbak Haji untuk memotivasi jamaah. Dan ini kokinya yang gue hitam ini. Sekarang lah jadi tentara. Ini koki kita dulu. Dan di sebelah tu asistennya.
Ya, alhamdulillah saya bawa rombongan dari Pangambalai pada malam hari ini semobil. Dan setiap malam Jumat kita yasinan, makannya prasmanan semua. Kita kumpulkan donatur-donatur yang siap berbagi, yang siap bersedekah. Dan itu mengamalkan hadis Nabi. Apa kata Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, ayyul islami khair?" Wahai Rasulullah, ajaran Islam yang mana yang terbaik? Ada puasa, ada sholat, ada zakat, ada haji, dan lain sebagainya. Ketika Rasulullah ditanya ayyul islami khair, ajaran Islam yang mana yang terbaik? Rasulullah jawab dengan dua amalan. Yang pertama, tut'imut ta'am. Yang kedua, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Ada dua amalan yang kata Rasulullah amalan terbaik dalam Islam. Yang pertama, sedekah makanan. Dan kalau sedekah makanan pasti ada minumannya juga, Bu. Tak ada makanan baik keselekan. Ya, ada sedekah makan berarti ada sedekah minuman. Nah, dua macam sedekah ini adalah amalan terbaik dalam Islam. Yang kedua kata Rasulullah, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Asalkan kita tahu di orang Islam, ucapkan salam. Janganlah jelas-jelas bukan orang Islam. Makai ciri-ciri yang non muslim misalnya lah jelas, nah itu tidak boleh mengucap salam kepada dia. Kalaupun dia mengucap salam cukup wa alaikum. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Inilah acara kita ini. Insyaallah tidak ada maksiat di dalam. Malahan berisi amalan, berisi ibadah yang merangkum amal soleh di dalamnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Qari'ah kita tadi membacakan ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Bahwa Isra itu adalah peristiwa diperjalankannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bukan berjalan dewek. Kalau berjalan dewek dah akan sanggup dalam waktu yang sangat singkat. Pergi tengah dalu, balik sebelum subuh. Tetapi peristiwa Isra itu adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah bukan berjalan, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kita bahas dalam ayat ini adalah kenapa Isra itu dari masjid ke masjid. Bukan dari rumah ke rumah, tetapi dari masjid ke masjid yang disebutkan dalam ayat ini. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Hal ini menunjukkan Bapak Ibu hadirin yang mulia, bahwa masjid ini tempat paling penting dalam Islam. Rasul sampai bersabda bahwa masjid itu adalah khairul biqa'. Masjid itu tempat terbaik di muka bumi. Maka Rasul katakan al-masjidu baitu kulli mu'min, al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid itu adalah rumah setiap orang yang beriman. Masjid itu adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Persis mirip nama masjid kita ini, Pak Ketua, ya. Baitul Iman, rumah iman. Dan masjid adalah rumah setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kedudukan kita sama Bapak Ibu di masjid ini. Nak pejabat, nak bukan, nak ustaz, nak bukan, ya, nak laki, perempuan, kedudukan kita sama di masjid. Maka tidak boleh ada yang merasa kelas satu di masjid ini. Imam hanya boleh solat di tempat imam, di mihrab ketika mimpin solat berjamaah saja. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita buka kitab-kitab fikih, makruh imam solat di mihrab kecuali ketika dia bertugas sebagai imam. Tapi kalau sudah solat sunnah, bagusnya pindah sejadah. Kecuali mungkin solat hari raya tak muat-muat, tak ganti tempat nak masuk lagi Pak Haji, itu boleh, itu pengecualian. Tapi dalam kondisi normal, imam makruh solat di tempat imam. Tahiyatul masjid di tempat imam, qabliyah di tempat imam, ba'diyah kaget di tempat imam pula. Makruh. Ini menunjukkan bahwa tidak ada warga kelas satu di dalam masjid. Semua kita sama. Yang membedakan kita mulia atau tidak
bukan imam atau makmum, bukan ustadz atau jamaah. Inna akramakum indallah atqakum, yang paling mulia di antara kita, yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan belum tentu yang jadi imam lebih takwa. Ya, belum tentu yang ceramah lebih takwa. Terkadang jamaah itu oleh tawaduk baik ustaz nih, aku yakin ustaz sebelah aku nih, Ustaz Pakam ini, ya, tadi langsung ngajak aku bahasa Jawa, Bu. Nyingok muka aku ni muka Jawa. Dan saya sering temudi wong mak, kalau nyingok muka wong Jawa, padahal asli Pangkalan Balai, maka aku tak baca bahasa Jawa, ustaz, mohon maaf. Paling-paling baca apa? Matur nuwun tu lah ya, paling-paling ya. Itulah yang bacanya, tak baca bahasa Jawa. Saya asli Pangkalan Balai. Maka saya ini sebenarnya kalau ceramah nak bahasa dusun tu lah. Oleh di sini aku banyak bahasa Indonesia, agak saru aku nak ngomong malam ini sebenarnya. Ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi masjid rumah kita bersama. Walaupun saya orang Pangkalan Balai, maka masjid ini juga milik saya. Maka saya harus merasa bertanggung jawab atas masjid ini, kegiatannya, kebersihannya, semuanya. Karena masjid adalah rumah kita, rumah orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang rajin ke masjid, Bu, dapat garansi, dapat jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'aitumur rajul yahtadul masajid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu melihat ada orang yang biasa rajin ke masjid, siang malam petang pagi ke masjid. Cuma bukan cuma ada hajat baik ke masjid tu kadang-kadang. Nah, inilah parak-parak nak anu ni. Parak-parak pemilu, parak-parak pilkada ya. Mulai rajin uang ke masjid, minta pilih baik. Bukan yang itu. Ya. Tapi memang rutin dan ikhlas dia ke masjid lillahi ta'ala. Memang setiap saat, setiap waktu dia ke masjid. Maka kata Nabi, fashhadu lahu bil iman, saksikan oleh kalian orang yang rajin ke masjid itu pasti orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukmin sejati rajin ke masjid. Karena kata ulama, masjid itu bagi orang beriman, Bapak Ibu, bagaikan ikan dalam kolam. Ada lagunya pula itu. Cuma aku mohon maaf Bu, tak hafal lagunya ikan dalam kolam itu. Bagaikan ikan di air rumahnya, maka dia betah berlama-lama di masjid. Tetapi orang yang tidak beriman, orang munafik di dalam masjid, Bu, bagaikan ikan di darat. Ya, melutuk-melutuk, mati itulah dia lama-lama. Tak betah, nak keluar itulah. Ya. Atau kata ulama, orang yang munafik di dalam masjid itu bagaikan burung dalam sangkar. Ada yang miara burung di sini, Pak? Ya, burung perkutut, burung pipit, ya, dan burung-burung yang lain. Burung itu walaupun sangkarnya emas, walaupun sangkarnya bagus, mahal, jangan tersenget lawangnya. Keluar itulah, terbang, berlari dia, walaupun beri makan terus. Kecuali mungkin lajinak nian barangkali Pak Haji. Itulah kondisi orang yang munafik di dalam masjid, tak betah. Maka alhamdulillah jamaah malam hari ini Pak Haji betah kalau di masjid. Apa tak kelemahan, apa kebanyakan makanan, wallahu alam. Tapi mudah-mudahan yang betul-betul ikhlas karena Allah. Amin ya rabbal alamin. Bu, saya kasih tahu rahasia. Orang yang rajin ke masjid itu pahalanya luar biasa. Silakan baca dalam Kitabun Niyat. Kitab ini disusun oleh Al-Habib Sa'ad Al-Hadrami. Di sana diriwayatkan ketika kita pergi ke masjid, apalagi perginya jalan kaki, Pak. Jalan kaki. Cuma nyingok-nyingok manjau, mono, jalan kaki itu cak kami dari Balai, bermobil lagi mengas, setengah 2 jam baru datang Pak Haji. Ya. Tengok-tengok. Kalau rumah dekat, tidak usah bawa motor ke masjid. Rugi kalau lah tahu rahasia ini. Dalam Kitabun Niyat diriwayatkan kalau kita jalan kaki ke masjid, tentu kita nijak tanah, walaupun tentu berselop, pakai sandal. Jangan mentang-mentang itu memahami hadis ini letter leg baik. Di Ustaz jalan kaki ke masjid lah juga kaki ayam. Tidak pakai sandal, tidak pakai selop.
Ya, enggak. Jalan kaki ke masjid artinya tidak pakai kendaraan kita ke masjid. Maka dalam riwayat ini disebutkan setiap tanah yang kita injak, mulai dari lapisan teratasnya ila tuhum as-sabi'ah, sampai lapisan yang paling bawah, Bu, itu nanti di akhirat diletakkan di timbangan amal kita yang sebelah kanan. Jadi di akhirat itu kayak ado dacik. Di sini kan banyak yang jualan, ya. Banyak toko sayur kabarnya di sini. Ado dacing di akhirat kayak. Namanya mizan. Mizan itu punya dua sisi, ada sisi kanan dan sisi kiri. Yang kiri untuk dosa dan yang kanan untuk pahala. Maka pahala sholat kita, pengajian kita pada malam hari ini ditambah dengan langkah kaki Bapak Ibu hadirin yang mulia dari rumah ke masjid ini dan dari masjid pas balik kaki. Kali setiap waktu kita ke masjid, tak kali di tiap hari kita ke masjid, kali gue baik. Berapa ton itu kaki tanahnya seluruhnya diletakkan di timbangan amal kita yang sebelah kanan. Maka rugi kalau udah ke masjid. Apalagi rumah dekat, rumah jauh pun bagus. Ya, kalau rumah dekat muter-muter biar banyak langkahnya kaki. Yang rumah jauh enggak usah berotok rumah jauh dari masjid, Bu. Alhamdulillah, lokak pahalo lebih banyak dari yang rumahnya dekat. Cuma kadang-kadang kita nih, ya, ke masjid itu cak jauh nian. Ada yang seminggu baru datang, ya, Jumat baik. Ada yang setahun baru datang, Lebaran baik, Pak. Tapi jadilah, alhamdulillah masih datang ke masjid. Aduh, tetangga aku dulu, saya masih kuliah di Palembang dulu, 5 waktu tak ke masjid, Jumatan tak ke masjid, Lebaran tak ke masjid pula. Ku tanya langsung, Bu, Kando, ngapu tak ke masjid? Lebaran tak turut? Apa diuji dia? Tanggung Dindo. Gek di kuala kuong. Gek ijuang tumben ke masjid. Ya, wasoida. Ya, Lebaran laidak pula kepalangan uji dia. Tanggung. Ya. Jadi masih mending kalau kita walaupun seminggu sekali ke masjid. Cuma kalau baca melalui peristiwa Isra dan Mi'raj ini, kita ingin masjid ini, Baitul Iman ini lebih makmur dari sebelum-sebelumnya. Itulah hikmah yang kita dapat dari peringatan Isra dan Mi'raj. Kalau sama baik, sama dengan ida, manrugi itu ida Pak Ketua, cuma kurang baik faidahnya berarti. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Inti Isra dan Mi'raj ini adalah Rasulullah mendapat perintah sholat 5 waktu. Dan dalam peristiwa Isra, Rasulullah melihat ada orang yang tidak sholat itu hukumannya adalah memukul kepalanya sendiri sampai hancur, sampai remuk. Dia dewek yang nutus, Pak. Begitu hancur dibulatkan lagi, dihancurkan, dibulatkan lagi. Jadi dia hidup mati, berkali-kali melakukan hal yang sama. Dan malaikat Jibril menjelaskan itulah balasan untuk orang yang berat kepalanya untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Uji kami orang Pakal Balai, uang yang dipanggil berkali-kali tapi tak datang, itu bengkelok. Tak tahu orang sini ngerti tak bahasa bengkelok itu. Kalau Kak Rusman pasti paham. Bengkelok, ya, keras kepala, kering otak, tak dengar kata, tak nurut. Allah panggil kita setiap hari 5 kali. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Ya, dipanggil terus kita, hayya 'alas salah. Orang yang dipanggil tak dengar, enggak usahkan itu. Kita punya anak, Pak, kita punya anak, atau saya guru punya murid, dipanggil tak nurut, tak noleh, tak datang, marah gitu. Awalnya manggil Ananda, awalnya manggil sayang, Pak. Kalau dia tak datang, berubah panggilan tadi, pindah ke kebun binatang, pindah ke lagu dia, habis. Nah, kalau anak kita, sering saya sampaikan, mungkin kurang ajar sama kita, tak nurut panggilan kita, tak cepat labbaik ya abi ya ummi, tak cepat datang ketika kita panggil. Jangan dulu salahkan anak, barangkali kita yang ngajari dia kurang ajar. Dan kita kurang ajar bukan dengan orang tua, tapi bahkan dengan pencipta orang tua kita. Kita sudah kurang ajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah panggil kita hayya 'alas shalah, tapi kaget dulu Tuhan, masih makan. Kaget dulu Allah, masih tidur, masih main HP, masih nonton TV.
masih di jalan, padahal sepanjang jalan di masjid galau, tinggal mampir sebenarnya. Nak sembahyang maghrib, nak sembahyang isya, tinggal mampir, tapi cak-cak tak tahu baik. Ya, karena itulah ya, orang yang dipanggil berkali-kali tapi tak datang itu namanya menggelok. Dan wong menggelok itu kalau juga kami wong kembali dibekek kepalanya, Pak, tutus kepalanya, KKI kepalanya. Ngapa? Tak nurut, tak dengar kata. Dan orang yang tidak sholat itu dosanya lebih berat, Bu. Dalam kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi diriwayatkan di sana bahwa pada masa Nabi Musa alaihissalam ada seorang wanita. Yang wanita ini kecelakaan. Cuma bukan kecelakaan mobil, Pak. Kalau kecelakaan mobil penyoknya ke dalam, ini penyoknya ke depan. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Hati-hati yang punya anak gadis. Hari ini susah gitu. Pergaulan sudah bebas. Ya. Dia datang menemui Nabi Musa alaihissalam, menyatakan hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam, "Apa salahmu, Bu?" Maka kata sang ibu, "Wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, dosaku besar nian, banyak nian. Aku pernah khilaf dan melakukan zina. Akhirnya aku hamil," kata dia. "Lantas melahirkan. Karena malu anakku lahir tanpa ayah. Lahir tanpa suami yang sah." Tentu ada baknya, cuma bak biologis baik. Ya, walaupun nikah juga, anak tadi bukan anak yang resmi dari sang ayah, dia dinisbahkan hanya kepada ibunya saja. Dan sekarang banyak kasus-kasus seperti itu. Karena malu anaknya lahir tanpa bak, tanpa ayah, maka oleh wanita itu tadi, Pak, dibunuhnya anaknya tadi, dicekeknya. Dan dia nyesal karena dosanya itu. Akhirnya Nabi Musa mendengar pengakuan sang ibu, terperanjat, berangkat, melompat Nabi Musa. "Ya Allah, pergi kau dari rumahku." Diusir oleh Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa takut gara-gara dosa itu akan turun api dari langit membakar sang ibu, dan Nabi Musa bakal kena kecipratannya. Karena pada masa Bani Israel, Bapak Ibu hadirin yang mulia, beda dengan kita umat Nabi Muhammad. Pada masa Bani Israel dalam kitab Khosais al-Ummah al-Muhammadiyah disebutkan hukumannya itu spontan, ya. Contohnya, Nabi Musa umatnya dulu pernah menyembah patung anak sapi, dan gara-gara itu mereka wajib bertaubat, dan taubatnya dengan cara bunuh diri. Kalau tidak sanggup bunuh diri, mereka minta sembelih, mereka minta bunuh dengan orang lain. Sampai banjir darah diriwayatkan pada masa itu, saking banyaknya yang syirik dengan menyembah patung anak sapi. Jadi umat zaman dulu, Bu, balasannya kontan, tidak nunggu akhirat, langsung seketika itu juga. Nabi Musa ngeri gara-gara ibu tadi berzina dan membunuh anaknya sendiri. Nabi Musa takut jangan-jangan akan ada api turun dari langit membakar sang ibu. Maka diusir oleh Nabi Musa alaihissalam sang ibu tadi. Dan tentu ibu tadi sedih. Dia nak taubat, sudah menemui orang terbaik pada masa itu yaitu Nabi Musa, tapi dah ganti solusi. Pergilah ibu tadi dalam keadaan sedih dan menangis. Tidak berapa lama kemudian turun malaikat Jibril alaihissalam. "Ya Rasulullah, ya Musa alaihissalam, kenapa engkau usir wanita yang hendak bertaubat ini?" Ya, karena kata malaikat Jibril alaihissalam, ada orang, Bu, yang dosanya lebih besar, dosanya lebih berat dari orang yang berzina dan membunuh anaknya sendiri. Kisah ini bukan membenarkan gawe itu, tapi ingin menunjukkan bahwa ternyata ada yang lebih besar dosanya. Siapa yang dosanya lebih besar dari yang membunuh? Padahal membunuh itu dalam Al-Quran disebutkan faka'annama qatalan nasa jami'a. Orang yang membunuh orang yang tidak bersalah, dosanya setara dengan membunuh semua manusia. Bayangkan soalnya dosanya, tapi ternyata masih kalah, masih kalah dibandingkan dosa yang satu ini. Apa kata malaikat Jibril alaihissalam? Dosa yang paling besar itu adalah tarikus sholati muta'ammidan, meninggalkan sholat dengan sengaja. Itulah dosa yang paling besar. Dan di akhirat kaget, Bu, dosa sholat ini kalau tidak kita qadha di dunia, maka 4 mazhab sepakat mengqadha sholat itu wajib.
mengkodok salat itu wajib. Kalau ada yang tidak sependapat, itu di luar ijma' ulama 4 mazhab. Di antara yang berpendapat tidak wajib mengkodok salat itu adalah Syekh Ibnu Taimiyah. Tapi mayoritas ulama 4 mazhab mengkodok salat itu wajib, bukan tinggal-tinggal saja. Tetap ada tanggungannya, karena kodok salat itu adalah hutang dengan Allah. Hutang dengan manusia, Pak Haji lagi nak dibayar. Ada tukang kredit mungkin di sini wajib dibayar. Dan kalau orang mati bawa utang, orang masuk surga, Bu. Walaupun mati syahid. Kalau banyak utang tak dilunasi oleh ahli warisnya, orang masuk surga, Pak. Dalam hadis disebutkan asy-syahidu yaghfirullahu lahu kulla dzanbihi illa ad-dain. Orang yang mati syahid seluruh dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala kecuali sikok dosa utang. Berat dosa utang. Nah, salat itu kalau tak diqadha itu utang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tidak dilunasi, dalam kitab I'anatut Thalibin diriwayatkan, disebutkan kalau orang yang meninggal dunia lantas dia ada salat yang belum dia qadha, maka di akhirat nanti akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala setiap satu rakaat. Setiap satu rakaat yang kita tinggalkan dan tidak kita qadha sampai kita meninggal dunia, maka satu rakaat wajib tadi harus diganti dengan 70 rakaat salat sunnah, Bu. Alangkah beratnya, Pak. Kalau tinggal subuh 7 kali 2, 70 kali 2, Pak, 140 rakaat. Kalau tinggal 17 rakaat kali ke 70, tak kebayar. Maka sedikit, kalau banyak utang salat dikit-dikit diguyur. Ya, mudah-mudahan ketika sudah ada niat untuk taubat, ketika sudah ada niat untuk mengqadha, walaupun ketika kita meninggal dunia nanti belum lunas, tapi insyaallah Allah Maha tahu niat kita nak mengqadha, cuma belum habis qadanya keburu kita meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah nanti berkenan mengampuni dosa kita. Cuma kalau diremehkan, tak penting diqadha, tak perlu diqadha. Tinggal lewat. Nah, ini yang bahaya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Orang yang meninggal dalam keadaan banyak melalaikan salat. Apa ancaman Rasulullah? Silakan baca kitab dalam kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi. Rasulullah bersabda, "Man laqiyallah." Barang siapa berjumpa dengan Allah, artinya ketika dia meninggal dunia, mudayyi'un lis-salat, banyak melalaikan salat, banyak meninggalkan salat, dosa salatnya banyak karena lalai dalam salatnya. Maka orang yang meninggal tapi banyak melalaikan salatnya, lam ya'ba'illah bisyai'in min hasanatihi, Allah cuek dengan seluruh amalnya. Amalnya habis, tak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedekahnya banyak, walaupun puasanya rajin, walaupun umroh mungkin tiap bulan, walaupun barangkali haji setiap tahun, tapi kalau salatnya tinggal, salatnya lalai, lam ya'ba'illah, dicuekkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika salat kita bagus, walaupun mungkin amal lain biasa, sedekah tidak perlu banyak, cuma 100.000 setiap hari, ya, masuk ke celengan masjid, jadilah alhamdulillah. Puasa mungkin tidak perlu banyak, cuma puasa Ramadan itulah, ya. Haji barangkali cuma sekali, tapi salat dia jaga, maka insyaallah, ya, ketika salat kita bagus, amal lain dianggap bagus juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sebaliknya, salatnya tidak bagus, salatnya banyak lalai, walaupun banyak amal lain, nilainya nol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, rahasia yang luar biasa dari salat disebutkan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau sebut salat itu rukun muslim, bukan hanya rukun Islam. Apa bedanya, Pak? Kalau rukun Islam itu cuma yang mampu saja yang wajib. Zakat itu rukun Islam, hanya bagi yang kaya. Yang miskin tak wajib zakat. Puasa hanya bagi yang mampu. Yang mampu tapi lagi haid dan nifas tak wajib puasa. Haji apalagi bagi yang mampu. Tetapi salat, mampu tidak mampu, selama masih ada nyawa, selama masih hidup, maka tetap wajib sholat. Kecuali lah sudah koma, walaupun tidak titik. Kalau titik jelas tak wajib lagi. Sudah koma minimal, itu baru tak wajib lagi sholat. Makanya sholat ini bukan hanya rukun Islam,
tapi rukun muslim. Apa bedanya? Kalau rukun muslim wajib bagi siapapun. Pacak berdiri, berdiri. Tak sanggup berdiri, duduk. Tak sanggup duduk, berbaring. Kalau baring pun tak sanggup, maka sudah disolat. Wassalam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa solat disebut rukun muslim oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi? Kata beliau, karena ketika kita solat, maka hakikatnya kita sudah mengerjakan amalan-amalan yang lain. Rukun Islam itu ada galau dalam solat. Silakan kita cek. Jadi ketika kita sholat, rukun Islam yang 5 ada di dalamnya. Cuma jangan salah paham, Bu. Mentang-mentang lah sholat, laju tak lagi ngawikan zakat, ngapa ladu dalam sholat gelo? Ya, laju tak puasa Ramadan, ngapa ladu dalam sholat? Nilainya yang dimaksud bukan tak laju tak sholat, tak puasa, tak zakat, tak haji lagi, bukan. Ada 5 rukun Islam dan semuanya ada dalam sholat. Inilah sholat disebut rukun muslim. Nomor 1 rukun Islam itu apa? Syahadat ada dalam sholat. Ketika baca tahiyat awal dan akhir. Yang kedua sholat sudah lewat karena dalam sholat itulah. Yang ketiga zakat. Ada bu zakat dalam sholat. Di mana letak zakat dalam sholat? Zakat itu maknanya tumbuh dan berkembang. Jadi ketika kita bayar zakat, maka harta kita akan tumbuh dan berkembang, makin barokah, makin barokah. Ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Ketika kita sedekah, bayar zakat, infak, harta kita akan bertambah kata Allah. Kata Rasulullah, bertambah berkahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu makna zakat yang pertama. Makna zakat yang kedua adalah pembersih. Ketika kita salat ada nilai zakat di dalamnya. Apa artinya? Kita bersih dari dosa-dosa kita. Maka Rasulullah mengumpamakan salat bagaikan sungai yang mengalir di depan rumah kita, di mana kita setiap hari mandi 5 kali sehari. Pak Haji jarang kita mandi 5 kali sehari, paling-paling 2 kali, paling banyak 3 kali. Itu bila gila bersih, lah seger badan. Apalagi mau 5 kali mandi. Paling-paling yang 5 kali mandi itu pengantin baru tu lah Pak Ustaz ya. Man kita pengantin lama ni jarang mandi 5 kali sehari. Ya. Kalau 5 kali pasti bersih. Itulah makna zakat di dalam solat, membersihkan dosa-dosa kita. Ketika kita tadi solat isya itu mengampuni dosa antara maghrib ke isya. Kaget kita solat subuh itu mengampuni dosa antara isya ke subuh. Setelah subuh nanti kita solat zuhur itu mengampuni dosa antara subuh ke zuhur. Lantas kita solat asar itu mengampuni dosa antara zuhur ke asar. Lantas kita solat maghrib, besoknya solat maghrib itu penebus dosa antara asar ke maghrib. Jadi kalau kita sholat 5 waktu, maka dosa yang kita lakukan antara jam sholat tadi, insya Allah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tak sholat, makin menumpuk, lama-lama tebal, lama-lama karatan, sulit untuk dibersihkan. Itulah makna zakat dalam sholat, membersihkan dosa-dosa kita. Apalagi sebelum sholat Pak, kita wudhu. Rahasia wudhu yang jarang diungkap, bisa kita baca dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri. Kata Imam Ibrahim Al-Bajuri dalam kitabnya Hasyiah Al-Bajuri jilid 1. Beliau sebutkan ketika kita wudu itu membersihkan kita dari dosa. Ya, kita nyuci tangan waktu wudu. Apa hikmah basuh tangan itu? Karena kita nanti akan makan makanan yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasia basuh tangan. Jadi orang yang tidak pernah wudu tidak bakal makan makanan di surga kayak gitu. Lantas setelah itu kita kumur. Kenapa kita kumur? Karena nanti kita akan berbicara, akan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kumur ketika wudu. Membersihkan mulut kita. Kita menghirup air ke hidung dan menghembuskannya. Apa hikmahnya? Karena kita nanti akan mencium harumnya surga yang sudah tercium dari jarak 50 tahun perjalanan. Artinya ribuan kilometer sudah tercium harumnya surga. Tapi kalau kita tidak pernah wudu, atau wudu tapi hanya ngambil yang wajib saja, menghirup air ke hidung itu sunnah, kita tinggalkan, alasannya sunnah, tidak apa-apa ditinggalkan, maka itu rugi, tidak bisa mencium harumnya surga. Terus setelah berkumur kita membasuh muka. Apa hikmahnya Bu? Membasuh muka itu nanti kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur kita lagi nak cuci muka,
Nak mandi, nak masuk kantor, kalau tak resap bu, masuk kantor, nak jualan, nak berdagang, tak mandi lagi, tak resap. Ya, tak semampu-mampu jurang pegang balai, naudzubillah. Mampu lagi nak berjumpa dengan Allah. Yang merupakan kebahagiaan tertinggi seorang mukmin adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tentang puasa disebut lisoimi farhatani. Orang puasa itu ada dua kebahagiaan. Satu indal iftar, ya ketika berbuka, yang kedua ketika indalika rabbih, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita basuh muka waktu wudu agar kita siap nanti dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lantas setelah itu kita basuh tangan sampai siku, karena nanti tangan kita akan dipakaikan gelang dari emas, ya, dan perhiasan-perhiasan lainnya. Lantas kita menyapu kepala. Ya, apa hikmahnya? Nanti kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri, kita akan dipakaikan mahkota. Maka ahli surga itu bagaikan raja dan ratu, memakai mahkota yang indah semuanya. Di dunia mahkota kita hanya kopiah, hanya peci, hanya sorban. Ibu-ibu hanya jilbab mahkotanya. Tapi di surga nanti mahkotanya dari intan berlian, dari perhiasan-perhiasan yang indah. Lantas kita mengusap telinga. Apa hikmahnya, Bu? Hikmah mengusap telinga, menyapu telinga ketika kita wudhu itu adalah karena nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita kumpul malam hari ini di masjid ini, berkumpul juga nanti kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hikmah mengusap telinga, karena nanti di surganya Allah kita akan mendengar kalamullah. Kita akan mendengar firman Allah langsung dari yang punya kalam, langsung dari yang punya firman, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita dengar baca Quran, Bu, dari Qari'ah kita, Masya Allah, ya, luar biasa bagus. Kita merinding-rinding, berderap-derap bulu roma waktu dengarnya. Tersentuh kita mendengar bacaannya yang bagus, yang indah. Apalagi kaget di akhirat kita mendengar Al-Quran itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi persiapannya ketika wudu, sapu, usap telinga kita. Dan yang terakhir, ketika kita wudu, basuh kaki. Kenapa kita basuh kaki ketika wudu? Karena kita nanti akan jalan-jalan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masuk masjid ini kaki nak bersih, man kotor marah apa gitu? Pak Rusman marah dia. Ya, ambal ini bagus, ambal ini bersih, dikasih minyak wangi, kita masuk kaki kotor. Tanah galau, marah pengurus masjid. Ibu-ibu sudah ngepel, sudah nyapu, udah dikasih wangi, anak-anak cucuk udah main kotor, ya, main becek, masuk rumah kaki kotor. Kita marah, kita larang. Nak masuk rumah lagi tak boleh kaki kotor, apalagi nak masuk masjid, nak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah kita basuh kaki waktu wudu agar nanti kita bisa melangkahkan kaki kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah wudu itu ternyata pembersih dosa. Itulah makna zakat di dalam salat. Yang keempat, puasa. Ada nilai puasa dalam salat kita, Bu. Di mana nilai puasa? Puasa itu tak makan, tak minum. Kalau kita makan, minum, batallah puasa kita. Termasuk tidak berhubungan suami istri di siang hari. Kalau malam, halal, laju gelah. Apalagi pengantin baru. Tetapi dalam sholat, Bu, puasanya bukan cuma tak makan, tak minum. Ya, tetapi ada puasa ngomong. Tak boleh ngomong lain selain omongan sholat, selain bacaan sholat. Kalau kita lagi sholat, ya ada yang menyentuh pundak kita, nak jadikan kita imam. Waktu kita nyentuh, dia noleh, nanya belum, apa? Noleh, megang, jadi dia kan batal sembahyang kita, Pak. Tak boleh ngomong selain bacaan sholat dari takbir sampai salam. Jangan ada bacaan lain. Tak boleh bergerak. Kalau kita puasa Ramadan boleh berjalan ke sana kemari, tapi sholat tak boleh. Mantap di tempat kita sholat itulah. Noleh pun makruh. Ya, nunjuk baik. Nunjuk yang sunnah itu cuma ketika asyhadu an la ilaha illallah, ngangkat. Hanya pada waktu asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Ini mantep, tunak dak bergerak. Kalau bergerak turun naik atau muter-muter, dalam mazhab Syafi'i makruh.
apalagi gerakannya yang lebih banyak. Gerakan telunjuk saja makruh kalau lebih dari satu gerakan seperti ini. Kalau muter-muter atau naik turun seperti ini, maka itu sudah makruh. Ya, jadi dalam sholat ada puasa ngomong, dalam sholat ada puasa bergerak, kecuali gerakan sholat berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud dan sebagainya. Di luar itu dilarang. Itulah makna puasa di dalam sholat kita. Dan yang kelima, haji. Rukun Islam yang kelima haji. Haji ado dalam sholat. Haji itu tawaf mengelilingi Ka'bah dengan posisi badan kita miring kiri, posisi badan kiri menghadap ya ke arah Ka'bah. Dan dalam sholat letak samonyo antara haji dengan sholat, samo-samo ngadap Ka'bah ketika kita sholat. Nah, 5 ya rukun Islam ini Pak ada di dalam sholat. Maka ketika kita sholat luar biasa. Tapi jangan salah paham ujiku tadi. Sampai akhirnya lanjut tak puasa. Ngapa? Lah sudah dalam salat tadi. Lah sudah zakat dalam salat, akhirnya tak bayar zakat lagi. Bukan itu maksudnya. Tapi ini menunjukkan afdolnya salat. Masya Allah luar biasa. Seluruh amalan lain nilainya ada dan terkandung di dalam salat. Terakhir hadirin yang mulia, adalah jam 10, anak sejam berarti sudah ceramah gitu. Terakhir ingin saya sampaikan bahwa sholat itu afdolnya di masjid dan afdolnya berjamaah. Karena ketika kita sholat di masjid pahalanya beda luar biasa. Dalam hadis yang hasan diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu fil masjidil jami' ta'dilu al-faridatu hajjatan mabrurah wan nafilatu ka hajjatin mutaqabbalah. Salat fardu di masjid nilainya bagaikan haji yang mabrur. Ya, sementara sholat sunnah di masjid bagaikan haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita sholat di masjid dapat pahala haji. Uang haji belum tentu mabrur, Pak. Tapi kalau kita sholat di masjid, pahala haji mabrur bisa kita dapatkan. Selanjutnya kata Rasul, was-salatu fil masjidil jami' ala ma siwahu minal masajid bi 500 salatin. Kalau kita sholat di masjid nilainya 500 kali lipat dibandingkan sholat di rumah. Jadi di rumah siko orang Kak Rusman heko bahalnya. Heko hanya satu. Tapi kalau di masjid 500 loh. Jadi kita yang sering dengar hadis itu 27 derajat, itu benar. Tapi ada riwayat yang jarang kita dengar. Ternyata lebih dahsyat lagi. Ketika kita berjamaahnya di masjid, nilainya bi 500 salatin, 500 kali lipat dibandingkan salat di tempat lain. Dan keunggulan yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, salat berjamaah di masjid itu dapat jaminan pasti diterima Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kesimpulan ini? Dari kitab Mustamil ala Arba'in Rasail karya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Di sana diriwayatkan ketika kita salat berjamaah tentu dipimpin oleh sang imam. Berkat imamnya khusyuk dan ikhlas, berkat imamnya sempurna memimpin salat kita berjamaah, maka solat seluruh makmumnya tanpa terkecuali, tanpa diperiksa satu-satu, tanpa dicek sikok-sikok, langsung diterima Allah Subhanahu taala. Dahsyatnya solat berjamaah. Seandainya imamnya kurang khusyuk, kurang ikhlas, apakah langsung ditolak? Tidak. Dijingok sop yang di belakang imam. Barangkali di belakang imam tadi lebih bagus dari imamnya, lebih khusyuk, lebih ikhlas, lebih sempurna sang makmum tadi. Maka berkat makmum tadi Pak, salat imam diterima dan makmum lain pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya di belakang imam sama baik Pak, dijengok yang sebelah kanan. Ya kalau yang sebelah kanan sama baik, dijengok yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kiri ternyata sama baik dengan imamnya, kurang juga, kurang khusyuk, kurang ikhlas, dijengok sop kedua. Sop kedua sama, jengok sop ketiga, sampai sop yang paling belakang. Sampai sop paling belakang. Barangkali ada ibu-ibu yang paling belakang, paling pinggir, paling pojok, paling sudut, jilbab hitam mapu abang. Ternyata ibu itu lebih khusyuk dari imamnya. Ternyata ibu itu lebih khusyuk, lebih ikhlas, lebih sempurna dari imamnya tadi. Maka berkat jamaah paling belakang tadi, di sopnya ibu-ibu, sholat sang imam dan makmum lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini unggulnya berjamaah.
Kalau dewean, nak husuk nian baru diterima, nak ikhlas nian baru diterima. Tapi berjamaah walaupun kurang sempurna dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Sayyid Ahmad Zaini Dahlan terakhir, seandainya semasjid kati yang husuk, semasjid tidak ada yang ikhlas, sama baik semasjid tadi rato kati husuk dan ikhlas, tapi mereka solatnya benar, cukup syarat dan rukunnya terpenuhi semua, termasuk sunnah-sunnah solatnya, tapi kurang husuk dan ikhlas, apakah ditolak oleh Allah solat kita? Tidak, tetap diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Berdasarkan hadis yadullah ma'al jamaah. Yadullah ma'al jamaah, rahmat Allah bersama beserta orang-orang yang berjamaah. Maka ketika kita sholatnya berjamaah pasti diterima Allah. Karena apa? Allah senang jingok kita berjamaah. Allah senang jingok kita kumpul-kumpul seperti malam hari ini, dengar salawat, dengar tilawah Al-Quran, dengar tausiah, dan di sholat berjamaah Isya. Senangnya Allah membuat kita tetap diterima walaupun sholat kita banyak kekurangan di sana sini. Semoga melalui peristiwa peringatan Isra wal Mi'raj 1444 Hijriah ini yang kita bahas tadi tentang sholat sudah panjang lebar, semoga menjadi penyemangat dan motivasi bagi kita semua untuk lebih memakmurkan Masjid Baitul Iman ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Semoga barokah manfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi التوفيق والهداية والرضا والعناية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. ألف عجيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام أعمه ومن الفضل أعذبه ومن اللطف أنفعه. يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن كل شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وأعطنا كل شيء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih kepada Ustaz. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, dengan usai dan pembacaan doa, maka usai pula akan kesempatan malam hari ini. Oleh karenanya, marilah kita untuk bersama. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil alamin.